warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pecinta podcast Cendol Dawet dari Citra Prestasi Gemilang. Sore ini telah hadir di sebelah kiri saya, namanya Mas Umar ya. Jadi nanti kita akan tahu siapa Mas Umar. Kita akan ngobrol di sini. Assalamualaikum Mas Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah kabar baik. Ya. Mas Luar Umar biasa. ini saya kenal karena beliau aktif sekali untuk memberikan sertifikasi terkait dengan Microsoft ya Mas ya? Betul, Bunda. Oke, teman-teman tentu kita tahu siapa founder Microsoft, kemudian atau kita saling memahami betapa pentingnya sekarang penguasaan teknologi ya dengan aplikasi-aplikasi yang penting. Salah satunya adalah bagaimana kita menguasai Microsoft. Mungkin Mas Umar bisa ceritakan kepada saya perjalanan singkatnya bagaimana sampai dengan ada Microsoft loh di Kota Malang dan di Indonesia ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bunda. Jadi sertifikasi Microsoft internasional ini sebenarnya di luar negeri itu sudah populer, khususnya di Amerika dan di Eropa. Hanya saja di Indonesia ini mulai populer itu pada tahun 2013 mulainya. 2013 semenjak MEA itu sudah mulai digulirkan, kemudian 2015 itu sudah pada mencari sertifikasi Microsoft Office ini. Tadinya berpikir buat apa mensertifikasi Microsoft, orang itu gampang gitu ya. Ternyata pada faktanya dosen-dosen bahkan ada profesor sekalipun ketika mengikuti sertifikasi itu belum tentu lulus. Iya. Karena kompetensi yang selama ini kita gunakan di Microsoft misalnya Word yang standar-standar saja. Padahal banyak sekali fitur-fitur terkait Microsoft itu yang sebenarnya sangat mempermudah kita atau memudahkan pekerjaan kita, gitu Bunda. Okay. Microsoft sendiri untuk yang sudah dijalankan sertifikasinya ada berapa segmen ini Mas atau berapa skema ini? Kalau Microsoft Certification International itu cukup banyak sebenarnya sertifikasinya. Namun yang paling diminati oleh masyarakat khususnya di Indonesia itu adalah yang sertifikasi Microsoft Office Specialist yang Word, Excel, dan PowerPoint. Yeah. Karena ketiga aplikasi ini umumnya dipakai oleh banyak kalangan ya, mulai dari pelajar hingga profesional. Ada juga sertifikasi pendidik internasional. Ya, sertifikasi pendidik internasional ini biasanya diambil oleh para guru dan dosen untuk mengembangkan kemampuannya di dalam penggunaan software IT ya, khususnya di dalam pembelajaran. Okay. Seperti itu, Bunda. Iya. Kemudian boleh nggak kita sharing terkait bagaimana sekarang antusias masyarakat secara umum, baik yang di sektor edukasi maupun yang profesional atau mengambil sertifikasi ini, Mas? Ya, jadi yang kami gunakan adalah data yang kami miliki ya Bunda ya. Jadi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, khususnya sektor pendidikan maupun yang profesional. Yang pendidikan itu yang paling banyak memang mahasiswa. Jadi mahasiswa, bahkan ada kampus yang mewajibkan mahasiswanya untuk mengambil sertifikasi Microsoft Office ini. Okay. Ya, dijadikan sebagai syarat kelulusan. Dan biayanya diambil dari biaya perkuliahan tiap semester itu dipotong sekian gitu. Oke, bagus sekali ya. Ya, Bapak Ibu, jadi ada di Indonesia ya, khususnya selama ini kita kenal kalau sertifikasi dipegang oleh BNSP ya, pernah dengar ya? Betul, Bunda. Tetapi ini sore ini saya sedang diskusi asik dengan Mas Umar terkait sertifikasi internasional Microsoft. Jadi ada juga sertifikasi yang harus ya diwajibkan untuk mahasiswa, khususnya mungkin sebagai SKPI ya, surat pendamping ijazah. Betul Bunda. Ya. Ada kampus yang memang melihat bahwa sertifikasi ini kan Microsoft ini digunakan oleh semua jurusan, tidak hanya jurusan pendidikan saja, jurusan biologi, jurusan fisika, semuanya pasti membutuhkan aplikasi Microsoft sehingga dianggap diprioritaskan. Ya, bagus lah ya. Jadi terobosan penting sore ini. Saya ingin menggandeng perusahaannya Mas Umar ya untuk bekerja sama dengan Citra Prestasi dalam hal sertifikasi internasional Microsoft. Oke, Mas, sekarang kita ngobrol lebih rileks ya. Ya, siap. Kita sama-sama sudah keluar dari zona nyaman, betul? Betul. Ya,
Dulu saya pribadi 28 tahun ya harus bekerja di sektor industri dari pagi sampai petang gitu. Kemudian saya sudah harus mendirikan usaha bernama Citra Prestasi Gemilang. Mas Umar apa perusahaannya? Iblu Academy. Iya, apa itu singkatannya? International Better Upgrader Learning. Oke, Ya. ya. Ini apa namanya luar biasa ya. Jadi antara Iblu dengan CPG ini mau gandeng ini ya. Iya. Oke. Pernah nggak punya kisah inspiratif gimana sih? Karena ada beberapa pertanyaan loh ke saya. Gimana sih caranya kita itu set up usaha gitu ya? Jadi banyak ternyata teman-teman yang sudah punya duit, bahkan punya gedung-gedung yang cukup komprehensif gitu ya. Tetapi perjalanan untuk memulai usahanya itu mereka masih tersendat-sendat. Mas Umar punya nggak pengalaman atau cerita inspiratif bagaimana memulai usahanya di Iblu ini? Oh iya, baik. Sebelum CV Iblu Academy, PT Iblu Academy, kami punya CV namanya Wood Education, itu cikal bakal awal saya berusaha, Bunda. Di situ saya belum lulus kuliah karena saya termasuk yang berani menikah sebelum lulus. Sehingga saya harus berusaha berjuang bagaimana bisa menafkahi diri saya dan istri saya gitu ya. Nah, salah satu program Iblu Academy itu adalah pelatihan untuk guru-guru membuat media pembelajaran. Termasuk Microsoft Office Basic itu untuk guru-guru kita juga ajarkan. Jadi awalnya ya kita marketing sendiri, ya menerima telepon ya sendiri, kantornya di rumah, gitu ya. Tinggal masang spanduk di rumah kantornya Wood Education waktu itu. Singkat cerita ada klien deal, dan dari satu klien itu saya berusaha untuk berpikir agar merekrut satu karyawan. Dari situ uang itu tidak saya habiskan, sebagian saya gunakan untuk prospek untuk gaji 1 bulan, minimal bisa 1-2 bulan, sehingga uang sisanya bisa kita cari di bulan yang pertama itu tadi. Udah. Ya alhamdulillah berkembang hingga akhirnya kita memiliki 9 cabang. 9 cabang dengan tiap tempat itu karyawannya sekitar 5-10 orang. Ya. Jadi kok bisa 10 cabang? Ya karena kita sistem kolaborasi dengan BUMN waktu itu. Jadi saya coba masuk ke BUMN, ada nggak program yang bisa kita joinkan ya. Dan alhamdulillah mereka punya program pembinaan guru-guru di daerah melalui IT tapi nggak punya instrukturnya. Jadi kami masuk sebagai instruktur dengan fasilitas yang mereka siapkan beberapa gitu. Nah ini kebetulan Bapak Ibu, terutama para guru SMK ya yang saat ini mereka lagi mencari Mas banyak referensi kaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Oh ya, siap. Salah satunya adalah para guru sekarang berkewajiban loh untuk membuat modul-modul pembelajaran yang agile ya. Iya yang betul. Mereka harus bersentuhan dengan teknologi. Nah, Bapak Ibu, kemungkinan untuk yang akan datang kita akan membuat pelatihan-pelatihan khusus atau workshop-workshop di semua kota di seluruh Indonesia. Wow, mantap ya benar. Semoga juga ada pejabat Kementerian Pendidikan yang nonton podcast ini ya bisa memberikan rekomendasi gitu ya, akan membantu para guru, terutama yang guru-guru daerah. Oh iya betul Bunda, yang sangat jarang sekali mendapatkan pelatihan sebenarnya. Iya, guru-guru daerah masih sangat jarang mendapatkan pelatihan ya. Dan ya Mas Umar itu tadi kan proses perjalanan yang baik-baik saja. Ya, banyak orang ya, tidak hanya sebagian, banyak orang yang mengawali usahanya itu tidak dalam kondisi baik-baik saja loh Mas. Iya betul. Saya tidak baik-baik saja. Iya. Setelah uang saya mau habis ya. Setelah uang saya mau habis karena ditipu, kemudian saya sadar gitu saya harus menghidupi 2 putri, kemudian saya masih harus bertahan hidup kan begitu. Tiba-tiba seperti mekar gitu pikiran saya. Saya bikin ya perusahaan ini. Mas Umar ada nggak sempat nggak mengalami masa itu? Ya sempat. Jadi ya memang waktu itu saya memulai usaha usianya masih 22 tahun, sangat muda, dan sudah menikah, usia 23 sudah memiliki anak pertama.
Nah, sehingga ada jiwa muda ya. Jiwa muda itu mungkin sering mengenal OKB ya Bunda ya, orang kaya baru ya. Jadi dapat duit, beli mobil gitu ya. Sudah punya motor, beli motor gitu. Sudah bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Betul banget. Dan itu ternyata tidak hanya merusak kita dalam artian keuangan, tapi juga membuat karyawan kita jadi iri, Bunda. Karyawan kita berpikir kita ini berjuang bersama ya, tapi kenapa pimpinannya kok bisa lebih cepat, lebih sukses, sedangkan kami kok ya tetap gini-gini saja gitu. Akhirnya mungkin ada kesalahan saya di dalam manajemen sehingga membuat karyawan saya itu lambat laun tidak jujur. Hampir semua cabang ada saja masalahnya, Bunda. Salah satunya sabotase ya. Jadi membuat lembaga sendiri di luar lembaga yang mereka dibayar setiap bulan, proyek yang harusnya dibuat perusahaan mereka garap sendiri. Akhirnya perusahaan ya seperti disedot darahnya. Lambat laun tidak ada cash flow, keuangan sulit. Akhirnya ternyata masalahnya ketahuan gitu. Cabang semua ditutup, Bunda. Karena kalau nggak ditutup nanti ya disedot terus kita ya kan. Iya, seperti itu. Ini sangat menarik ya. Jadi siapapun yang ternyata pada titik ini tampaknya baik-baik saja dan kuat, itu ternyata kita sempat jatuh bangun ya, masih betul Bunda. Namun demikian tetaplah kita berjuang ya. Betul. Karena mental daripada pengusaha itu adalah mental yang siap berjuang. Siap, ya kan? Betul Bukan siap Bunda. Berhenti. Betul. Okay. Mas, kembali lagi nih ke Microsoft. Iya. Jadi kan sekarang Microsoft sudah sedemikian besar ya pangsa pasarnya ya. Iya, betul Bunda. Dengan asumsi yang saya jujur harus mengakui betapa saya sendiri akhirnya tertarik tuh itu ikut. Nanti mungkin biar staff saya dulu gitu ya. Karena bagaimanapun sekarang teknologi itu terus-menerus meningkat ya. Iya, betul. Jadi saya kembali ke Microsoft. Apa sih sebetulnya ke depan yang akan Mas Umar canangkan? Apakah nanti segmen kita akan meluas ke SMK gitu, bukan hanya mahasiswa gitu? Apakah mungkin gitu? Sangat mungkin, Bunda. Sangat mungkin. Nah, karena ini adalah program ini termasuk hitungannya baru 10 tahun terakhir ya, kita baru sosialisasi. Maka memang langkah awalnya memang dari profesional dulu, habis itu mahasiswa sudah mulai banyak. Nanti kan SMK akan lihat. Ternyata memang sertifikasi internasional yang langsung dikeluarkan oleh industri internasional seperti Microsoft mengeluarkan sendiri, itu ternyata jauh lebih baik dibandingkan lembaga lain yang ngeluarin. Karena ada banyak itu. Ada beberapa ya, tidak hanya Microsoft yang di Indonesia ya. Tidak hanya. Iya betul, tidak hanya Microsoft. Ada banyak perusahaan-perusahaan internasional yang mengeluarkan sertifikasi langsung kepada usernya. Nilai tambahnya Microsoft di mana, Mas Umar, kalau saya boleh tahu? Nilai tambah sertifikasinya ya Bunda ya. Yang pertama, sertifikat itu kalau lulus langsung ditandatangani oleh CEO Microsoft Internasional dari Amerika, Satya Nadella. Kemudian yang kedua, sertifikatnya tidak ada masa berlakunya. Tidak ada expirednya. Tidak ada RCC berarti ya. Tidak ada. Terus yang ketiga, sangat objektif. Untuk lulus itu tidak bisa hanya sekedar mengerti saja, tapi harus sedikit banyak harus ahli. Sehingga sertifikatnya itu sangat dipercaya oleh perusahaan-perusahaan karena proses ujiannya mulai dari soal-soalnya itu memang aplikatif. Ya, aplikatif buat dunia kerja. Dan sekali lagi bukan multiple choice jenis soalnya. Bukan. Langsung praktek. Jadi aplikasinya langsung dari Amerika, ujiannya melalui online gitu ya. Kemudian mereka mengerjakan proyek, suruh buat dokumen, suruh buat ini, mereka ngerjain. Nanti dinilai dari hasil akhir yang mereka kerjakan dan prosesnya seperti itu. Jadi baik Word, Excel dan PowerPoint juga itu juga ya? Seperti itu. Benar. Ya, bagus sekali ya. Ini jadi tidak hanya terkesan formalitas kan? Betul. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ini Microsoft yang langsung tanda tangan di atas sertifikat dan kabar baiknya tidak ada expired date.
Karena kita sangat optimis ya kalau orang-orang yang menguasai teknologinya Microsoft itu pasti dia akan terus meningkatkan kapasitas. Betul Bunda. Ada tambahan lagi Bunda nih. Mereka juga bisa mencantumkan gelar di belakang namanya. Oh gitu. Misalnya bila lulus MOS, nanti setelah namanya misalnya Umar Gaddafi MOS. Berarti jadi MOS itu adalah gelar non-akademik. Non-akademik. Singkatan dari Microsoft Office Specialist. Oke. Kalau rekan-rekan lulus sertifikasi MOS maka akan dapat gelar MOS. Iya. Dan Microsoft sendiri punya lagi kompetensi ujian di atas MOS. Yang mana harus lulus dulu MOS supaya bisa ngambil sertifikasi. Jadi itu. berjenjang. Berjenjang. Oke. Jadi yang tidak expert. boleh langsung jenjang yang paling tinggi ya. Iya, Besar. betul. Ya, bagus sekali ini. Ada expert, ada master Bunda. Oke, gitu. baik. Omong-omong berapa lama nih durasinya kalau kita ambil MOS dulu? Jadi kalau langsung ikut sertifikasi MOS itu kurang lebih 50 menit ya untuk ujiannya. Kalau dengan persiapannya itu 1 jam. Nah, ini pelatihan. Jadi yang membuat kami kita unggul Bunda, karena kami punya pelatihannya yang harus dilakukan minimal selama sehari full. Kalau misalnya kita tatap muka langsung sehari, habis itu hari keduanya pagi kita ada simulation test. Jadi sebelum tes benar-benar kita kasih simulasi dulu. Gitu. Oke, bagus sekali, menarik sekali Mas Umar. Jadi hari ini kita udah ngobrol tentang Microsoft ya, betapa pentingnya kita memiliki sertifikat internasional ya, di samping sertifikat yang lain, dan kemudian juga ada nilai tambahnya tadi, yaitu tidak ada kadaluarsanya. Dalam hal ini adalah kompetensi yang mungkin harus terus-menerus ditingkatkan sesuai dengan levelnya tadi ya. Betul. Dan tadi ada yang di sela-sela obrolan kita itu hal yang kita ulik adalah gimana sih proses-proses pencapaian itu supaya banyak sekali pemirsa dan teman-teman di sini, Bapak Ibu semuanya mendapatkan inspirasi ya, bahwa untuk menuju kepada satu pencapaian tentu prosesnya adalah proses yang ada tawa dan ada tangis, begitu ya? Betul. Sudah pernah saya juga merasakan gimana saya sampai nggak bisa menangis karena uang saya habis ketipu gitu ya. Tapi menarik Mas, dan mungkin sebelum kita akhiri, ada nggak hal-hal kesannya terhadap Citra Prestasi yang Mas Umar hari ini baru ketemu ya? Tentang saya mungkin secara personal gimana Mas? Wow. Jadi kalau kami itu punya yel-yel ya. Yel-yel kalau melihat sesuatu yang bagus itu wow, Masya Allah, amazing, luar biasa. Wow, Masya Allah. Luar biasa, amazing. Ya, kita sudah akad ya sore ini untuk bisa bersama-sama, begitu ya Mas Umar? Insya Allah, Bismillah. Jadi antara PT Citra Prestasi Gemilang dengan IPLU, kita akan sama-sama untuk menjalankan kegiatan yang sangat produktif di sektor sertifikasi dan pelatihan untuk Microsoft. Oke, Mas Umar, saya terima kasih sekali. Sama-sama Bunda. Di podcast Cendol Dawet. Terima kasih juga Mas Rory yang di belakang podcast ini. Luar biasa Mas Rory. Iya, Mas Rory-nya nggak mau di syuting. Iya. Iya. Edisi terbatas. Betul. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Kita akan sama-sama untuk memulai langkah, dan Bapak Ibu pemirsa semuanya, saya Sri Sudarwati dan saya Umar Gaddafi. Ya, kita pamit untuk bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.